Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita menunaikan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan juga kesabaran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih meneguhkan hati kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu berada di atas ketaatan-ketaatan kepadanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita di atas ketaatan-ketaatan tersebut dan juga menjadikan amalan terbaik kita adalah amal penutup dari hidup kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi wiqayatul insan minasyaiton, membentengi diri dari syaitan. Dan kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada poin yang keenam, benteng kita yang keenam, insyaallah akan kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini. Kita ulangi lagi bahwa di antara benteng bagi kita dari menahan gempuran atau godaan sesatnya setan, yang pertama adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dalam ibadah kita dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah iman dan tawakal. Yang ketiga takwa dan istighfar. Yang keempat zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang kelima qiraatul Quran. Kemudian yang keenam, muallif hafizahullah taala di sini menyebutkan benteng yang harusnya kita miliki adalah al-isti'adzah billahi minasyaiton, memohon perlindungan kepada Allah dari setan. Innal isti'adzata billahi as-sami'il alim, sesungguhnya memohon perlindungan kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, matlabun syar'iyyun, adalah satu keinginan yang syar'i, tuntutan yang syar'i, cita-cita yang syar'i. Idh amarallahu bihi fi kitabihi, kenapa? Karena Allah memerintahkan hal tersebut dalam kitabnya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Di antara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan permintaan yang memang diperintahkan, hendaknya masing-masing kita memohon meminta kepada Allah adalah isti'adzah
minasyaiton, memohon perlindungan dari setan. Karena memang Allah lah yang memerintahkan dan Nabi-Nya SAW juga memerintahkannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala yu'idu man ista'adha bihi wa ya'simuhu wa yaqihi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan melindungi orang yang meminta perlindungan kepadanya, menjaganya dan membentenginya. Walamma kana syaitan yarana min haitsu la narahu. Karena setan itu mampu melihat kita sementara kita tidak mampu melihatnya. Syara'a lana an nalja'a ila man yarahu wa la yarahu. Maka disyariatkan bagi kita untuk bersandar kepada zat yang melihatnya dan dia tidak bisa melihatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa melihat setan dan setan mampu melihat kita. Kita berlindung kepada zat yang bisa melihat setan sementara setan tidak mampu melihatnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Walamma a'adat imra'atu Imrana ibnataha, ketika istri Imran berlindung, membuat perlindungan terhadap putrinya, wa dzurriyyataha dan keturunannya, minasyaitonir rajim, istajaballahu laha, maka Allah mengijabahi dia. Kama sabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana tersebut dalam sahihain yaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitan hina yuladu. Ini sudah pernah kita singgung bahwa tidak ada dari anak Adam ini yang dilahirkan kecuali akan disentuh oleh yang namanya syaitan ketika anak Adam dilahirkan. Fayastahillu sarikhan min massis syaitan, sehingga dia berteriak akibat sentuhan syaitan tersebut. Bayi yang baru lahir menangis berteriak. Ini secara teologi, secara agama kita, ini adalah karena disentuh oleh setan. Ghairu Maryam wa bniha, selain Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena ibunya Maryam ini ketika mengandung ini memohon kepada Allah perlindungan agar anaknya dilindungi oleh Allah serta keturunannya. Berarti anaknya Maryam sendiri dan juga anaknya Maryam, dengan mengatakan inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu untuknya ya Allah dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Sehingga wa ajarallahu juga Ammar ibn Yasir minasyaiton ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ammar bin Yasir dari setan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala baik untuk diri kita, anak kita, kemudian keturunan kita, ini adalah sebuah
perintah yang syar'i. Di antara alasannya tadi disebutkan mu'alif karena ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat yang senantiasa mengintai kita, menggoda dan menyesatkan kita termasuk keturunan kita. Maka kita berlindung kepada Zat yang Maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat sementara Dia bisa melihat kita. Musuh itu kalau tidak bisa kita lihat sementara dia bisa melihat kita, wah, sangat sulit bagi kita untuk lek-lekan bahasa kita, bertarung dengannya. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihatnya. Dengan mudah dia mengalahkan kita. Tetapi ketika kita memiliki perlindungan dan meminta perlindungan kepada Zat yang melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang Dia bisa melihat kita, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka akan menjadi benteng bagi kita. Walil isti'adati siyagun wa alfadun wa awqatun ja'at fil kitabi was sunnati. Memohon perlindungan kepada Allah dari setan secara umum. Memohon perlindungan kepada Allah, isti'adah, kalimat isti'adah itu ada banyak sirah, bentuk model kalimat dan lafaz-lafaz serta waktu-waktu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Fasa'adkuruha fin niqatil atiyah. Saya akan sebutkan dalam berikut ini, kata beliau, di bawah ini. Yang pertama, al-isti'adatu billahi minasyaitani ala wajhil umum. Memohon perlindungan kepada Allah dari setan secara umum. Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-98 berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ucapkan Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari godaan setan dan aku berlindung kepadamu apabila mereka menggodaku. Ini lafadznya letterlek seperti itu, yaitu Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Di dalam tafsir Al-Fatihah yang diawali dengan isti'adah, ada berbagai macam bentuk model sighah atau kalimat-kalimat yang bermacam-macam. Disebutkan ada sekitar 8 atau 9 model. Yang paling umum adalah isti'adah yang biasa kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang paling masyhur. Ada juga, ada yang bisa lagi menyebutkan kalimat isti'adah. Gus, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Istiqomawon pun soalnya wis pikirannya wis beliut ya. Kula dhewe yang ngantuk. Tinggal nambahi sebenarnya, ada lagi yang agak panjang. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Saya dulu punya teman di pondok dari NTB, saya masih ingat namanya Fatan Al-Hafidh. Beliau suaranya yang bagus, ikut lomba tartil di Kabupaten Malang. Rupanya jurinya kurang pengalaman. Kami biasa isti'adah pakai yang ketiga, panjang. Ini orang jarang tahu
aneh. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu dibaca ketika lomba. Jurinya bingung. Mas. Iku istiadah model apa iku lho? Oh, karena ada 9 model. Ya. Para ulama menyebutkan dan riwayatnya sahih semua. Nah, yang paling umum ya tadi yang pendek atau yang biasa kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza amara lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Ini adalah perintah untuk Nabi dan umatnya bi an ya'tasimu billahi, agar mereka berlindung kepada Allah min wasawisis syayatin, dari waswas setan, wa hanaqihim wa massihim, wa yasta'idzu bihi min an tahdurahumus syayatin, dan memohon perlindungan kepada Allah agar setan tidak mampu menghadiri mereka, menggoda mereka, termasuk ya menghadiri ya merasuki. Cara Jawane napa? Nek jin niku ketempelan bahasane wong Jawa. Tapi nek duduk jin misalnya kaya sinten misalnya? Roy sinten ngoten nggih misalnya. Jenenge napa istilahnya? Kerawuhan nggih. Butuh kerasukan nak jin Pak, elek. Kerawuhan, rawuh. Tahu sebenarnya rawuh nggih? Sugeng rawuh. Kerawuhan, wah iki kerawuhan Mbah Yai sinten? Nah, kerawuhan. Mumpun kerasukan delokno wong sampean. Kerasukan niku demit jin niku kerasukan nggih. Bahasane kan nganten bahasa nggih. Padahal nggih bisa jadi sama-sama saja. Korinnya itu biasa. Bukan ruh beliaunya, tapi korinnya. Maka orang-orang yang mendakwahkan dirinya bisa berbicara dengan ruh, orang yang sudah meninggal ya bukan ruhnya, tapi korin dia yang masih ada. Nah, yang lucu itu ketika Syekh Albani mendengar seseorang yang bisa bicara dengan ruh, ketepaan rek. Kita takonane tak kongkon nekakno ruhe Imam Bukhari, aku pengin takoni hadis iki ya apa ya. Akhirnya apa? Datangi ya. Saya ingin bertanya, tolong hadirkan ruhnya Imam Bukhari. Waduh, saat ini masih terhalang. Saat ini masih terhalang. Besok datang ke sini lagi. Diparani wis minggat. Wis gak ana nanggone. Jadi begitu aja. Kalau jenengan ada orang yang saya ingin jenengan hadirkan, gak usah ada wis. Ruhnya siapa itu ya? Ruhnya siapa kira-kira? Imam Syafi'i, takon-takon ini. Tidak akan bisa. Jadi apa namanya? Bangsa jin. Fi ayyi amrin min umurihim, agar berlindung kepada Allah di saat dalam setiap perkara dari perkara-perkara mereka. Wa min dzalika huduruhumul insanu inda mautihi. Termasuk diantaranya adalah hadirnya mereka kepada manusia menjelang ajalnya. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam Ighatsatul Lahfan, kitab beliau, Ighatsatul Lahfan. Lahfan itu orang-orang yang lagi galau, orang-orang mulhifun. Mulhifun itu orang yang galau, orang yang sedih. Jenengan kalau sedih galau baca kitab Ighatsatul Lahfan, sing terjemahan ae. Nek Arab tambah sedih sampean, gak sok maca. Nek maca sing Arab tambah sedih, soalnya gak sok maca. Beliau mengatakan al-azhar anna hamazati syayatin idza afradat takhala fiha jami'a isabatihim li bani Adam. Yang lebih nampak bahwa godaan setan itu apabila disebutkan secara mufrad, maka masuk di dalamnya seluruh
apa yang menimpa anak Adam. Kejadian apa yang menimpa anak Adam, termasuk ketika kematian. Setan akan bisa menggoda anak Adam yang akan mati, yang akan meninggal. Walaupun ini oleh para ulama yang lain juga ada sedikit perbedaan pandangan dalam masalah ini. Pengalaman memang seperti itu bisa jadi. Misalnya mendo-mendo napa? Mendo-mendo rupa bapakne sing wis mboten enten rupa mbahne, diajak untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu dituntun dengan talqin, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah al-isti'adah. Setelah yang pertama isti'adah secara umum adalah al-isti'adah billahi minasyaitan inda nazaghatihi. Berlindung kepada Allah dari setan pas ketika terjadi godaan setan itu. Inna nazaghati syaitan allati yusibu biha bani Adam katsirah. Ini banyak sekali yang menimpa anak Adam. Walihada amarana Allahu bil isti'adati minhu indama nusabu bihadhihin nazaghat. Karena itulah kita diperintah ketika terjadinya godaan ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 200 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan adapun jika setan berhasil menggodamu, mempengaruhimu dengan satu pengaruh, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wat ta'kidu fi hadhil ayah, penekanan di dalam ayat ini kata beliau li anna fiha al-amra bil ihsani, karena di dalamnya ada perintah al-ihsan, yaitu berbuat baik. Wa hadza la yaqdiru alaihi illa sabirun, dan ini tidak akan mampu dilakukan kecuali orang-orang yang sabar. Amma fil ayatil ula fa fiha al-amru bil i'rad wa hadza ashal 'ala nufusi falam tuakkad. Di ayat yang tadi Al-A'raf ayat 200 ini, di sana ada perintah untuk berpaling, dan ini lebih mudah bagi jiwa kita dan tidak ditekankan. Ketika setan itu kita rasakan berhasil menggoda kita di awalnya, maka hendaknya kita segera berpaling dan tidak mengikuti ajakannya. Di antaranya, ketika di antara bentuk-bentuk bagaimana setan itu bisa mempengaruhi, di sini disebutkan adalah ketika terjadi waswas, al-waswasah. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, akan datang setan kepada salah seorang di antara kalian dan mengatakan man khalaqa kadza, ayo siapa yang menciptakan ini? Kemudian dijawab Allah. Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Allah. Kita jawab hatta yaqula, sampai kemudian muncul pertanyaan man khalaqa rabbuka, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Apabila ada dalam hati kita godaan seperti itu, misalnya muncul pertanyaan dalam hati, siapa yang menciptakan ini? Tuhanku, yaitu Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kemudian sampai apabila muncul pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Kalau begitu, maka segera isti'adzah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena termasuk bagian dari nazaghatus syaitan. Ai idza wasala bihi ila hadzal hadd fala yajuzu lahu an yastarsila ma'as syaitan bal ya'lamu anna dzalika min waswasatihi wa alaihi bihadzal ilaj al isti'adzah billahi minasyaiton. Segera membaca isti'adzah dan berhenti, karena bisa jadi setan itu memang mencoba untuk
memberikan was-was ke dalam hati kita dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang itu nanti akan menggiring kita menuju kekufuran. Dan inilah yang sebenarnya menjangkiti orang-orang liberal, ya, orang-orang yang mereka berpikir secara bebas, apa yang terdetik dalam hati mereka, terdetik dalam pikiran mereka, kemudian mereka jadikan sebuah keyakinan, gagasan, walaupun itu berasal dari setan. Kemudian yang kedua di antara bentuk nazagatus syaitan adalah al-waswasah fis shalah, yaitu was-was di dalam salat. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan ini ada antara diriku dengan salatku dan juga bacaanku, sehingga saya sampai terselip bacaan saya ini. Bahkan mungkin yang lebih bahkan saya sudah tidak tahu lagi ini berapa rakaat salat saya. Ngeten iki sering nggih. Sering nek salat ijen. Kadang sholat jamaah yang sempat ngono, alhamdulillah imamnya gak sampai ngalami ngonten, si aman. Ini sholat jamaah niku amane ngonten. Makmume gelambiar, pokoknya sementing imamnya gak melok gelambiar ngono ya aman. Kadang imamnya keliru, makmume gelambiar. Bareng mari sholat, gak keliru aku mangrek. Kau wabe gitu. Ya itu pernah. Di pondok juga ada orang masbuk. Lalu itu merasa sempurna, imamnya ditegur bayi antar negur. Subhanallah, imamnya yakin. Mata no, karena orang tua kurang sitok sholatnya, belum salah. Barang istilah sholat dipaidu mbek wong akeh. Sampean mang sing masbuk, mata no ngarani wong kurang. Iya ta aja. Akhirnya imam setelah salam bertanya, ya orang-orang ya justru sudah benar. Jadi setan akan ini dirasakan oleh sahabat yang namanya Utsman bin Abil As, sehingga wadul kepada Nabi SAW. Biasa para sahabat juga mengalami seperti itu, ya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, daka syaitan, itulah satu jenis setan. Beliau menyebutkan dalam bentuk nakirah di sini, yuqalu lahu khinzib. Yang jenisnya ini namanya khinzib. Setan jenis khinzib pun didadekno jeneng anak ya. Fa idza ahsastahu fata'awwad billah. Kalau engkau merasakan seperti itu, maka segera ta'awud kepada Allah, berlindung kepada Allah. Minhu watful an yasarika salasan, dikengken ngidu nang kiwa ping 3. Ngidune niku mboten kok itu wake. Tanaful tafel itu gini, tanpa mengeluarkan cairan, ya ada hembusan angin, walaupun mungkin saja ada sedikit-sedikit katut ya, 3 kali. Makanya nek sampean ro koncone kok ngidu ping 3, iku berarti ku ngelambiar ya. Ya, ini salatnya sendirian ya beliau ini ya, yang Utsman bin Abil As tadi itu. Qala fa fa'altu dzalika fa adhabahu Allahu anni. Lalu aku lakukan hal tersebut dan Allah menghilangkannya dariku. Fa'alal mu'min an ya'khudha bihadzal ilaji ma'al yaqini bi anna Allah sayub'iduhu anhu. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk mengambil pengobatan metode seperti ini disertai dengan keyakinan bahwa Allah benar-benar akan menjauhkan setan tersebut darinya. Ketika was-was di dalam sholat, ragu-ragu ya. Ini biasanya kalau sholat sendiri ya, sholat sunnah atau sholat malam ya, itu biasanya sering gini nih, gimana musyrong rakaat atau 3 rakaat. Nah cuman Masya Allah
Nabi itu memberikan solusi carane ngapokno setan. Nek ragu-ragu ya sujud sahwi. Jadi setane kena prank. Wis berusaha ngelalekno, tibake sujud sahwi. Nah, kan gitu kan. Menggenapkan ya. Kemudian yang ketiga di antara hamazatus syaitan adalah al-ghadab, marah. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Sulaiman bin Sard, ia berkata, istabba rajulani 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang saling mencela di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang begitulah gambarannya. Kok jajare Nabi kok lok-lokan. Kita saja yang mungkin di hadapan ustadz atau siapa kan si rontok sungkan sih. Napa nyek-nyekan lok-lokan ngarepe kan nggih sungkan. Jadi di hadapan Nabi, di samping Nabi. Maka sebenarnya kalau kita menggambarkan kehidupan manusiawi zaman sahabat itu ya tidak seideal gambaran kita sebenarnya. Tapi mereka memiliki kelebihan yang tidak kita punyai, itu saja. Sisi manusiawi mereka biasa. Di zaman Nabi aja, ngapunten, sudah ada yang perselingkuhan, zina. Nabi sampai begini. Ketika itu suaminya tidak ada, ya, tidak ada. Kemudian istrinya ini hamil. Hanya suaminya kerja keluar berapa lama. Ya. Ternyata nggak ada saksi. Nabi cuma gini, setitenono ayo. Engko nek sikile bentuke ngene anake, ya berarti ku ambek selingkuhane. Karena nggak ada saksi, 4 orang laki-laki ya ndak dieksekusi, mau nggak ada saksi. Ngene ku ya ono sahabat sing dedepi ngene ku. Wah tak titenani tak delok iki anake. Dan betul seperti itu. Jadi sisi-sisi manusiawi mereka ya seperti itu. Tapi tentu mereka memang Allah pilih untuk menjadi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika marah ada dua orang yang saling mencela di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'ala ahaduhuma tahmarru ainahu, sehingga salah satunya ini sampai wabawang mripate. Watan tafihu audajuhum, urat-urate wis mencongol kabeh ketok wis koyo wong tukaran ngoten nggih. Mripate wabang ngono terus otot-otote gulu niki ketok. Terus ya napa kira-kira Rasulullah kok gak sungkan ngarepe Kanjeng Nabi. Rasulullah mengatakan inni la a'rifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu. Sesungguhnya aku benar-benar tahu satu kalimat kalau dia mengucapkannya hilanglah apa yang dia rasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu kalimat isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala ar-rajul, ada seorang laki-laki mengatakan, "Wa hal tara bi jununun?" Apakah engkau melihat aku ini ada penyakit gila? Artinya Nabi itu sebenarnya iki lho solusine. Tapi seorang tadi salah sangka. Apakah Anda mengira saya gila Nabi, kok saya dianggap sama dengan setan gitu, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Fama ashal hadhil kalimah wa ma as'abaha alan nufusim annallaha sayudhibu hadzal da qat'an idza qalaha. Fama ashala, betapa mudahnya hadhil kalimata, kalimat ini, wa ma as'abaha, dan betapa sulitnya bagi orang jiwa yang memang tadi sudah kadung seperti itu. Padahal kalau dia mau mengucapkan, insya Allah dengan keyakinan Allah akan menghilangkan marah dia. Ya karena marah itu adalah bagian dari setan, dan setan itu perlu kita berlindung kepadanya. Nah, nanti juga ada diantaranya kalau orang marah itu disuruh untuk apa? Berwudu untuk meredam gejolak api setan tadi itu. Jadi ketika marah membaca isti'adzah. Termasuk juga di samping membaca ada perubahan posisi. Kata Nabi, nek ngamuke niku pas ngadeg, tukaran ngadeg dikongkon apa?
lungguh. Makanya kalau ada anak itu bertengkar, ngadeg, bahaya itu. Kongkon lungguh, engko nek ngadeg, wah sak ketoke dijupuk sawat no. Kan nek misale bojone ngamuk lungguh dik iki bahaya iki. Ya sembarang diuncalno iki. Ya. Kalau masih marah disuruh apa? Berbaring. Nah, wis tambah gak iso apa-apa nggih. Nek biasane wong wedok iku mengkur Pak nggih. Angel napa jenenge cutik-cutikane carine. Gampang nyudike. Dhuwit ngene wis mara-mara teko. Cutik dhewe jare. Ketika marah isti'adzah. Inda ru'yatihi ma yakrahu indan naum. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai saat mimpi. Sabata fi sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim bahwasanya beliau bersabda, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha. Kalau salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang ia sukai, fa innaha minallah, maka itu datangnya dari Allah, falyahmadillaha 'alaiha. Hendaknya dia memuji Allah atasnya. Wal yuhaddis biha, disuruh menceritakan. Wa idza ra'a ghaira dzalik, kalau dia melihat yang selain itu, yang lain dari yang menggembirakan, berarti menyedihkan, menakutkan, fa inna ma hiya minasyaiton, maka itu adalah datangnya dari setan. Falyasta'id min syarriha, hendaknya dia isti'adzah, mohon perlindungan dari kejelekannya, wala yadhkurha, dan janganlah dia menceritakannya li ahadin fa innaha lan tadurrahu, karena itu tidak akan memudaratkan dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, kalau kita mimpi sesuatu yang menakutkan, tidak kita sukai, disuruh apa? Meludah juga ke arah kiri 3 kali dan isti'adzah, serta merubah posisi apa? Tidur. Maksudnya lempeng ini dirubah. Nggih, dirubah. Ini asale napa namanya gawe sisi sing tengen, gawe sisi sing kiwa, atau yang sana sisi kiri berubah jadi sisi kanan. Mimpi itu ada kitabnya Pak, ada tafsirnya. Sanes tafsir 1000 mimpi, wah itu sampai nak zamane apa pian? TSSB, forecast nggih. Eling ae, forecast bahasa Inggris. Nalo, ya beyond walo. Lho kok epling. TSSB, terusno suwe-suwe mbambung gitu. Itu waduh, bukan itu. Ada tafsirul ahlam, tafsir mimpi, tulisan karya Ibnu Sirin, an Imam Ibnu Sirin. Itu ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada judulnya, sudah diterjemahkan Pak. Dan beliau menafsirkan, menakwilkan mimpi itu berdasarkan riwayat-riwayat secara umum, gambaran-gambarannya. Nek ngipi delok niki takwile napa dalile, lho ana dalile. Nek sampean ngipi dicokot lho, apa artinya? No. Jadi dilamar wong gitu ya. Mimpi itu ada yang dari Allah, ada yang dari setan, ada yang ketiga kata beliau, yaitu mimpi itu kok dari Allah, dari setan. Yang ketiga ipen-ipenen. Nah ini ku dipawikir iki. Awan wis bengi muncul. Ah niku jenenge ipenen. Nah, jadi pikiran. Ada wong gendeng-gendeng ditakoni ngimpi apa rek? Kan wonten zaman biyen diramesi. Jadi ketika memimpi tidak baik, meludah ke arah kiri 3 kali, kemudian isti'adzah dan merubah posisi tidur. Yang ketiga, al-isti'adzatu billahi minasyaiton inda qiraatil Qur'an fis shalah. Kalau tadi bentuk waswas ya. Kemudian ada isti'adzah secara umum, secara khusus dari nazaghatis syaitan. Kemudian yang ketiga, isti'adzah kepada Allah dari setan ketika membaca Al-Qur'an di dalam sholat dan yang lainnya. Para ulama mayoritas bahwa ketika kita sholat sebelum membaca suratul Fatihah di rakaat pertama,
maka ada kesunahan di situ membaca isti'adzah. Ataupun ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat, ketika kita tadarus, maka kita selalu awali dengan isti'adzah dengan sigoh-sigoh yang maksur, yang bermacam-macam tadi. Kemudian hikmah, ini terakhir pembahasan. Hikmah isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya dalam Ighatsatul Lahfan, karena memang maraji atau rujukan dalam kitab ini rata-rata dari kitab Ibnu Qayyim ya, Ighatsatul Lahfan. Annaha tatrudus syaitan fayusadiful Qur'ana makanan khaliyan fayatamakkanu minhu wa yu'assiru fihi. Bahwa isti'adzah sebelum kita membaca Al-Quran itu adalah untuk mengusir setan. Kenapa? Karena tempat yang kosong ketika kita sedang membaca Al-Quran ya, ini setan akan berupaya untuk mengganggu, sehingga diawali dengan beristi'adzah. Kemudian juga mencegah usaha setan untuk merusak kebaikan yang ada di dalam kebaikan yang akan berpengaruh terhadap hati berupa bacaan Al-Quran. Pengaruh Al-Quran terhadap hati adalah untuk memperbaiki. Nah, setan berusaha untuk mencegah. Maka kita isti'adzah terlebih dahulu. Yang ketiga, isti'adzah itu akan mengusir setan, sehingga kalau setan terusir yang hadir siapa? Malaikat. Untuk ikut menyimak bacaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang yunaji rabbahu, bermunajat bisik-bisik kepada Allah, sehingga Allah memerintahkan agar kita memohon perlindungan kepadanya agar setan tidak menggoda kita saat kita membaca kalamullah. Kemudian yang kelima, perintah untuk isti'adzah kepada Allah jangan sampai terjadi ada semacam taswis. Taswis itu gangguan atau sesuatu yang salah ucap ya di dalam membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang keenam, bahwa setan sangat berkeinginan untuk menyesatkan manusia ketika akan menginginkan kebaikan atau masuk dalam kebaikan tersebut. Membaca Al-Quran adalah keinginan yang baik, suatu kebaikan, maka setan akan berupaya untuk menghalangi. Maka kita isti'adzah. Di antara metode, kalau jenengan setelah khatam membaca surat An-Nas, kalau bisa jangan berhenti. Ini sebagai pendapat mengatakan kalau bisa jangan berhenti. Setelah surat An-Nas langsung balik ke awal Al-Fatihah, kemudian lanjut Al-Baqarah. Kenapa? Karena kalau kita sudah khatam An-Nas, kok ngawali mana kadang-kadang rontok wis khatam kok. Tapi kalau kita langsung balik ya ke Al-Fatihah, Al-Baqarah, cek kait Al-Baqarah rek cek suwe khatame, gitu maksudnya. Nanti akan semangat untuk melanjutkan. Semangat untuk melanjutkan. Kemudian yang terakhir, annal isti'adzah i'lanun bi annal matluwa ba'daha Qur'anun lihada lam tusra' baina yaday ay kalamin siwal Qur'an. Bahwasanya memohon perlindungan ini adalah satu pertanda bahwasanya yang dibaca setelahnya ini adalah Al-Qur'an. Karena inilah tidak disyariatkan baina yaday ay kalamin siwal Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an ini diselingi dengan bacaan selain Al-Quran. Karena itulah Imam Ahmad di dalam satu riwayat beliau mengatakan la yuqra'u fi salatin wala ghairi salatin illa ista'adha. Tidaklah dibaca di dalam salat atau selain salat kecuali diawali dengan isti'adzah. Kecuali diawali dengan isti'adzah.
Ini beberapa keterangan dari benteng kita yang keenam, yaitu isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya, atau yang sejenisnya dalam beberapa waktu dan kondisi, sehingga dengan keyakinan ketika kita membacanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dan menjauhkan setan dari diri kita, dari hati kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.